Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki banyak bahasa. Bahasa tersebut memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Tidak hanya itu, berbagai bahasa itu juga terdiri dari berbagai macam dialek, sehingga muncul bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, di mana bersamanya tersimpan sejarah bahasa Indonesia yang memiliki nilai-nilai perjuangan. Nah, di sini kelompok 1 akan menjelaskan awal mula sejarah bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mevani Kamila dari kelas Informatika C. Saya Alif Fatur Rahman dari Prodi Informatika. Nama saya Asep Intan Muharam dari kelas Informatika A. Awal mula sejarah bahasa Indonesia. Diperkirakan sejarah bahasa Indonesia pertama kali ditemukan di pesisir Pulau Sumatera bagian Tenggara, di mana yang ditemukannya aksara pertama bahasa Melayu atau Jawi. Temuan tersebut menjadi petunjuk adanya penyebaran bahasa Indonesia ke hampir seluruh tempat di Nusantara. Hal ini tidak lepas dari campur tangan Kerajaan Sriwijaya yang saat itu menjadi penguasa jalur perdagangan di area Nusantara. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antara suku di Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, yaitu Ising, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Koen Luen. Yang dimaksud dengan Koen Luen adalah bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti batu nisan di Minye Tujoh, Aceh, Bangka tahun 1380 Masehi, maupun hasil sastra abad ke-16 dan ke-17 seperti Syair Hamzah Pansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Taju Salatin, dan Bustanu Salatin. Masuknya bahasa Melayu ke Nusantara berbarengan dengan penyebaran agama Islam. Semakin kokoh bahasa Melayu di Nusantara karena mudah diterima oleh masyarakat Nusantara dan karena juga digunakan sebagai pengantar antar suku, antar pulau, perdagangan, dan juga antar kerajaan. Bahasa Melayu digunakan di Asia Tenggara pada abad ke-7 dan bukti adanya bahasa Melayu karena ditemukannya prasasti di kerukan Bukit Karangka 683 Masehi di Palembang, Talang Tuo Barangka 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka 686 Masehi di Bukit Tinggi, dan Karang Birahi Berangka 684 Masehi di Jambi. Dan di prasasti tersebut menggunakan huruf Pranagari dan juga bahasa Melayu kuno. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yudiris. Secara sosiologi, kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. asal-usul sejarah bahasa Indonesia. Nama Melayu muncul dari nama sebuah kerajaan di Jambi, tepatnya di Batanghari, bernama Kerajaan Malayu. Di kerajaan ini diketahui bahwa bahasa Melayu masyarakat Jambi secara keseluruhan menggunakan dialek O, di mana akhir kalimat yang menggunakan alfabet A akan dirubah menjadi O. Contohnya, kemano yang merupakan dialek O dari kata kemana.
Artinya dialek Melayu ini akan terus berkembang dan menjadi semakin banyak ragamnya, seiring semakin banyaknya tempat yang menggunakan dialek ini. Dalam perkembangannya, penggunaan kata Melayu sendiri akhirnya menjadi jauh lebih luas dibandingkan daerah kerajaan Melayu yang hanya mencakup sebagai kecil dari Pulau Sumatera. Hal ini disebut dalam Kekawin Negara Kartagama sebagai asal-usul mengapa Pulau Sumatera memiliki sebutan lain sebagai Bumi Melayu. Sejarah bahasa Indonesia baru menjadi resmi ketika pada awal abad ke-20. Mulai ada perpecahan bentuk buku tulisan pada bahasa Melayu. Pada tahun 1901, Indonesia yang masih menjadi Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van Heusen dan Persekutuan Tanah Melayu yang nanti akan menjadi bagian dari Malaysia mengadopsi ejaan Wilkinson 3 tahun setelahnya. Komisi for Development Sector atau Komisi Baca Rakyat dibentuk pemerintahan Belanda sebagai bentuk intervensi pada tahun 1908 dan nantinya akan berubah nama menjadi nama yang dikenal baik sebagai Balai Pustaka dengan Dr. Ringkes sebagai pemimpinnya. KRB menjalankan sebuah program pada tahun 1910 yaitu pembuatan perpustakaan kecil di tiap sekolah pribumi dan fasilitas pemerintahan yang diberi nama Program Taman Pustaka. Akibat program Taman Pustaka yang diluncurkan oleh pemerintah Belanda, terjadi perkembangan yang pesat di mana 700 perpustakaan telah terbangun pada tahun 1912. Program ini melahirkan berbagai anak bangsa yang hobi mencari ilmu dan membaca yang akhirnya menuntun pada terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda memainkan peran penting dalam sejarah bahasa Indonesia, terutama penggunaannya sebagai bahasa nasional. Sumpah Pemuda sendiri sebenarnya adalah hasil putusan yang diterima dari Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Dalam salah satu isi Sumpah Pemuda tertulis bahwa pemuda dan pemudi Indonesia memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Pada kongres ini juga Muhammad Yamin mengatakan bahwa ada dua kemungkinan bahasa yang bisa menjadi bahasa pemersatu, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Dan Yamin berpendapat bahwa bahasa Melayu yang akan menjadi bahasa pergaulan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.